Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Denita Pakpahan, NIM 922361057, mahasiswi PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan perangkat pembelajaran dengan menggunakan teknologi terkini. Pada modul ajar yang saya susun, saya menggunakan 3 teknologi terkini, yaitu gamification, video-based learning, dan cloud computing. Yang pertama, gamification. Gamification ini merupakan software yang digunakan untuk membantu aktivitas pembelajaran peserta didik menjadi lebih menarik. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan berbasis gamification ini berupa pelaksanaan kegiatan pretest dengan menggunakan aplikasi quizzes. Yang kedua, video-based learning. Pada video-based learning ini, saya akan memberikan aktivitas pembelajaran berupa video pembelajaran yang diambil melalui platform YouTube. Peserta didik akan menonton video yang ditampilkan dan memperoleh pengetahuan terkait materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga ada cloud computing, merupakan software yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Data yang dimaksud berupa data proyek peserta didik yang dimasukkan ke dalam Google Drive, data hasil refleksi yang diisi oleh peserta didik melalui Google Form, dan data hasil post-test yang diisi melalui Google Form. Sebelum saya menjelaskan tutorial pembuatannya, saya akan menjelaskan modul ajar saya terlebih dahulu. Yang pertama mengenai informasi umum, yaitu identitas sekolah, di mana nama sekolahnya SMA Negeri 12 Medan di kelas 11 fase F dengan mata pelajaran biologi. Judul modul yaitu genetika dengan submateri gen dan kromosom. Alokasi waktunya 4x45 menit. Yang kedua, kompetensi awal. Peserta didik telah memahami bahwa sifat makhluk hidup dapat diturunkan kepada keturunannya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, di mana peserta didik mensyukuri keberagaman yang diciptakan Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Peserta didik menghormati keberagaman ciptaan Tuhan dengan berinteraksi dengan individu dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan jenis kelamin. Yang ketiga, bergotong royong. Peserta didik melakukan diskusi untuk memahami genetika dengan submateri gen dan kromosom. Yang keempat, kreatif, di mana peserta didik kreatif dalam menciptakan produk gen atau kromosom serta menjelaskan produknya di depan kelas. Yang kelima, mandiri, di mana peserta didik mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen formatif secara mandiri. Yang keenam, bernalar kritis, di mana peserta didik mencari informasi terkait gen dan kromosom, memberikan pendapat, dan bertanya terkait hal yang belum dipahami. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama, media audio visual berupa video pembelajaran dan visual berupa PowerPoint tentang genetika, submateri gen dan kromosom. Yang kedua, fasilitas internet yang membadai siswa untuk eksplorasi. Kemudian yang ketiga, laptop, HP Android, dan Infocus. Target peserta didik merupakan peserta didik reguler atau tipikal umum, dan model pembelajaran yang digunakan. Pertama, pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran digunakan ialah project-based learning. Kemudian, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian masuk ke bagian komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Di sini saya memaparkan 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gen, kromosom, dan DNA. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi gen, struktur gen, dan pengendalian gen dengan merancang dan menyajikan suatu proyek. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri, struktur, bentuk, jenis, dan formula kromosom dengan merancang dan menyajikan suatu proyek. Yang kedua, ada pemahaman bermakna. Materi genetika, submateri gen, dan kromosom perlu untuk dipelajari oleh peserta didik karena beberapa alasan. Pertama, peserta didik dapat memahami materi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Kedua, peserta didik dapat mengetahui hubungan antara gen, kromosom, dan DNA. Ketiga, peserta didik dapat memahami fungsi, struktur, dan pengendalian gen. Yang keempat, peserta didik dapat memahami ciri-ciri, struktur,
bentuk, dan bagaimana cara penulisan karyotipe kromosom. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Di sini saya memaparkan sebuah video pembelajaran yang diambil melalui platform YouTube. Selanjutnya kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 terdiri dari 2 jam pelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru akan mengucapkan salam dan mengecek keadaan peserta didik, kemudian menghimbau peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian melakukan asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan jurnal harian, kemudian melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan melakukan pretest melalui platform Quizzes. Disinilah diterapkan gamification. Kemudian melakukan persepsi dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya memberikan motivasi dengan memberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya mengapresiasi jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian pada kegiatan inti, pada model project based learning ada kegiatan sintaks yang pertama, yaitu pertanyaan mendasar. Di sini akan ditampilkan video pembelajaran yang diambil melalui platform YouTube. Disinilah terdapat video based learning, di mana guru akan menampilkan video pembelajaran mengenai gen dan kromosom kepada peserta didik. Selanjutnya memberikan pertanyaan mendasar setelah menampilkan video tersebut yang terdiri dari 6 pertanyaan. Sintaks yang kedua yaitu menyusun perencanaan proyek. Di sini guru akan membagi peserta didik menjadi 2 kelompok. Kemudian guru akan membagikan LKPD dan menjelaskan kerangka proyek yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Di sini guru dan peserta didik akan menjelaskan aturan tugas dan waktu pengumpulan. Kemudian guru akan menghimbau peserta didik untuk memaparkan secara ringkas proyek yang akan dikerjakannya. Kemudian sintaks yang keempat yaitu monitoring. Di sini guru akan memantau kegiatan peserta didik selama penyelesaian proyek dan menghimbau peserta didik untuk bertanya jika terdapat kesulitan dalam merancang proyek yang akan dikerjakan. Kemudian setelah peserta didik selesai mengerjakan proyeknya tersebut, maka guru akan menghimbau mereka untuk mengirimkan proyeknya melalui WA, WhatsApp, sehingga guru akan menyimpan hasil proyek peserta didik atau mengumpulkannya dalam Google Drive. Disinilah bagian teknologi cloud computing digunakan. Selanjutnya ada pertemuan kedua yang terdiri dari 2 jam pelajaran. Kegiatan pendahuluan selanjutnya pada model project based learning-nya yaitu sintaks yang kelima yaitu menguji hasil. Kemudian pada sintaks yang keenam yaitu evaluasi pengalaman. Di sini akan dilakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Selanjutnya pada kegiatan penutup, guru akan menghimbau peserta didik untuk memberikan kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada lagi penggunaan teknologi yaitu cloud computing, yaitu memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan melalui Google Form. Kemudian memberikan asesmen formatif berupa post-test melalui platform Google Form. Selanjutnya guru memberitahukan kegiatan siswa pada pertemuan berikutnya dan guru memberikan salam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan software gamification melalui pembuatan Quizzes. Jadi dengan menggunakan Quizzes ini, pertama kita akan searching Quizzes. Kemudian kita masuk ke sini. Oke, di sini saya sudah mempunyai akun Quizzes. Jadi cara pembuatannya, kita akan menekan bagian create ini. Kemudian kita pilih bagian quiz. Nah, jadi dengan menggunakan quiz ini, saya akan membuat pretest untuk peserta didik. Di sini ada banyak pilihan, bisa multiple choice, bisa match, drag and drop, match response, reorder, fill in the blank, banyak pilihannya. Jadi ini kita juga bisa milih video respon untuk peserta didik, misalnya mereka mau meresum pakai video atau ngetik sendiri ataupun pakai
audio mereka, jadi mereka berbicara. Nah, di sini saya akan memilih bagian multiple choice. Di sini saya akan memilih multiple choice. Oke, dia tampilannya akan seperti ini. Pertama, kita akan mengetik pertanyaan kita di sini. Selain mengetik, kita juga bisa memasukkan gambar, audio, atau video untuk pertanyaan kita di quizzes. Oke, di sini terlebih dahulu saya sudah menyediakan soal pretest saya. Nah, ini tinggal kita copy aja, kemudian kita paste ke sini. Nah, di sini nomornya bisa tinggal kita hapus aja, karena nanti ini akan diacak langsung oleh aplikasi quizesnya. Kemudian di sini ada pilihan jawaban. Nah, ini juga kita copy aja. Ini juga bagian option ABC-nya bisa dihapus saja, karena di aplikasi quizzes ini dia akan mengacak secara langsung di aplikasinya, otomatis. Jadi pada soal ini saya ingin memasukkan 5 pilihan jawaban. Oke, jadi kalau kita mau menambah pilihan jawaban, tinggal klik plus di sini aja, add an option. Oke, jadi dia otomatis akan nambah. Kemudian kita masukkan jawaban terakhir. Oke, jadi di sini jawaban yang benarnya itu adalah bagian ini. Kita tinggal klik ini. Ya, ini menunjukkan jawaban yang benar. Selanjutnya, kita bisa memilih ini. Karena saya ingin membuat 10 soal pilihan ganda, maka saya akan buat satu soal itu bernilai 10 poin. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan waktunya, berapa detik atau berapa menit peserta didik untuk menjawab soal ini. Mungkin jika soal ini C1 atau C2, mungkin bisa dikasih waktu 30 detik untuk peserta didik. Nah, misalnya kalau dia soal HOTS, mungkin bisa dikasih waktu 1 menit lebih. Jadi saya kasih waktu 30 detik kepada peserta didik. Kemudian setelah selesai semuanya, maka kita tekan tombol save di sini. Selanjutnya, jika kita mau menambah pertanyaan, kita bisa tekan create a new question. Kita pilih multiple choice lagi. Nah, misalnya kita mau buat pertanyaan yang ada gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya kita save terlebih dahulu. Oke, ini tinggal kita copy juga. Kita masukkan. Nah, di sini gambarnya tidak terikut. Kita masukkan melalui ini image. Nah, kita ambil yang udah kita download tadi. Kemudian kita masukkan jawabannya. Jawaban yang benar adalah jawaban yang ini, maka kita klik, kemudian kita pastikan poinnya pas 10 poin, waktunya kita tambah misalnya jadi 45 detik. Nah, kemudian kita
save. Ini kita gambarnya bisa dilihat di sini. Untuk ngedit gambarnya ini bisa kita edit lagi jika kurang pas seperti ini. Oke. Kalau semua pertanyaan sudah selesai, maka kita bisa klik save di sini. Buat nama quiznya, misalnya pretest gen dan kromosom. Kemudian mata pelajaran biologi untuk kelas 11 bahasa Indonesia. Kemudian ini bisa di private, bisa di public. Setelah itu di save dan lanjutkan. Oke, ini kita bisa langsung mungkin start a live quiz. Not now. Inilah dia hasilnya. Nah, jadi misalnya kalau kita mau buat pretest, maka kita bisa start live quiz. Kita pilih klasik, kita akan lanjutkan atau klik continue. Hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa kita copy terus kita kirim kepada peserta didik melalui aplikasi WhatsApp. Jika peserta didik tidak masuk atau error, bisa kita kasih kode join. Atau dari sini juga bisa. Nah, ini bisa kita start, ini tidak bisa ya, karena hanya bisa di start jika peserta didik sudah masuk ke quiznya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial untuk video based learning. Di sini kita akan mengambil video dari platform YouTube. Kita akan mencari YouTube pertama di pencarian, kemudian klik bagian ini. Setelah itu kita bisa mencari video yang ingin kita tampilkan kepada peserta didik. Misalnya untuk materi yang akan saya ajarkan ini tentang gen dan kromosom, akan saya cari bagian materi genetik. Oke, jadi di sini kita bisa lihat banyak video tentang gen dan kromosom. Kita tinggal milih video yang ingin kita tampilkan. Misalnya kalau saya video yang ini. Nah, kemudian untuk menyalinnya ke perangkat pembelajaran, kita tinggal klik share, kemudian copy bagian ini, copy, atau kita bisa klik bagian ini terus Ctrl C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial penggunaan software cloud computing dengan menggunakan platform Google Drive. Pertama kita akan mencari Google Drive di pencarian, kemudian kita masuk ke Google Drive, kita pilih akun yang ingin kita gunakan. Selanjutnya kita pilih Drive. Di sini kita bisa menentukan folder yang mana yang mau kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan project peserta didik ke dalam Google Drive. Nantinya akan saya bagikan melalui WhatsApp. Di sini kita bisa membuat folder baru dan buat judul foldernya. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder. Di sini kita tinggal ketik upload file. Kemudian kita bisa mencari di mana proyeknya kita simpan. Kemudian tinggal kita klik aja salah satunya atau keduanya juga bisa langsung. Kemudian di open.
dia akan otomatis mengupload dalam Google Drive. Kemudian cara bagikannya itu tinggal buat klik bagikan di sini. Kemudian bagian yang dibatasi ini diganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian salin link. Nah, linknya nanti dipaste ke WA group. Baiklah, masih dalam bagian software cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan refleksi melalui Google Form dan post test melalui Google Form. Pertama, kita searching Google Form. Kita pilih bagian ini. Jadi di sini saya langsung masuk karena ini merupakan akun saya. Nah, kita akan membuat yang baru. Jadi kita klik yang kosmo ini. Oke, di bagian sini kita tinggal bikin judul. Misalnya kita membuat refleksi. Mungkin bisa ditambahi materinya. Di sini kita buat nama untuk diisi peserta didik. Nah, di sini kita bisa pilih ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Nah, kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Biasanya untuk nama dibuat jawaban singkat saja. Kemudian kalau ini bisa diklik wajib diisi, jadi ini harus diisi oleh peserta didik nantinya. Kalau tidak akan bisa di next kan atau diselesaikan Google Form-nya. Kemudian kita klik tambah pertanyaan. Nah, di sini kita bisa masukkan kelas misalnya. Kemudian kita pilih lagi pilihan jawabannya jawaban singkat. Nah, di bagian sini dengan menggunakan Google Form kita juga bisa menambah bagian. Nah, kita klik. Nah, ini pada peserta didik nanti ini akan terlihat bagian pertama, kemudian akan ada tombol next untuk maju ke bagian kedua ini. Misalnya kita buat inilah untuk tempat refleksinya. Jadi ini untuk pengisian biodata saja dan refleksinya ada di sini. Di sini kita juga bisa menambahkan deskripsi, misalnya silahkan isi refleksi sesuai dengan pengalaman Anda. Kemudian kita masukkan pertanyaan refleksinya. Di sini saya sudah menyusun refleksi pada modul ajar. Ada 6 refleksi. Kita coba yang pertama. Kita copy saja, kemudian kita paste ke sini. Oke, jadi mudah saja, tinggal begini. Kemudian kita pilih jawabannya. Nah, supaya peserta didik dapat menjawab dengan panjang, maka kita pilih yang paragraf. Kemudian kita klik lagi wajib diisi. Kemudian kita tambah untuk mengisi pertanyaan yang kedua. Begitu seterusnya. Oke, setelah selesai sampai nomor 6, maka cloud computing untuk refleksi pembelajarannya telah selesai. Kemudian jika kita ingin mengirimkannya kepada peserta didik, maka tinggal kita klik bagian kirim ini. Kita klik bagian ini untuk linknya. Nah, ini bisa kita salin untuk link yang panjang ataupun kita bisa perpendek linknya. Salin, kemudian nanti akan dipastikan ke WA group peserta didik. Untuk post test sama juga seperti ini, cuman kita tinggal nambahin bagian ininya
Misalnya kita ganti aja langsung jadi post-test. Nah, misalnya kita memasukkan soal yang pertama. Di sini saya juga sudah menyediakan soal post-test. Kita memasukkan soal yang pertama ini. Tinggal kita copy, terus kita paste ke Google Form. Kemudian pilihan jawabannya kita ganti menjadi pilihan ganda. Nah, untuk kalau dia post-test, kita bisa masuk ke setelan. Kemudian kita bisa klik ini bagian jadikan ini sebagai kuis. Nah, kemudian dia akan ada bagian yang ini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan nilai poin. Nah, ini kalau kita tanda benarkan sampai berwarna ini, berarti peserta didik itu dapat melihat pertanyaan mereka yang tak terjawab, jawaban yang benar dari soal tersebut, dan nilai poin mereka. Oke, untuk pilihan gandanya ini mudah saja. Kita bisa klik satu-satu, tapi bisa aja langsung pastikan semua pilihan jawabannya. Kontrol copy, kemudian paste ke sini. Nah, dia akan otomatis langsung ada 5 jawaban seperti ini. Jadi kita lanjut ke, misalnya kita mau buat yang ada bergambar. Ini harus di-save dulu gambarnya, kemudian kita pastikan pertanyaannya. Nomor 2 misalnya. Kemudian di sini kita tinggal tambah gambar. Oke, jadi dia sudah tertambah. Kemudian pilihan jawabannya tinggal kita copy, kemudian dipastikan. Begitu seterusnya sampai dia ke soal nomor 10. Nah, kalau kita mau kirim ke peserta didik, maka tinggal klik bagian kirim, klik bagian ini, salin URL-nya, dan kirim melalui WhatsApp group. Sekian dari tutorial saya, terima kasih.